Baik, pada video kali ini kita akan membahas tentang kutipan, sistem rujukan, dan daftar pustaka. Baik, yang pertama yang akan kita bahas yaitu kutipan. Dalam menulis karya ilmiah, biasanya kita mengutip pendapat orang lain. Kutipan ini biasanya digunakan sebagai alat untuk memperkuat argumentasi yang dibuat. Kutipan terdiri atas dua jenis, yaitu yang pertama kutipan langsung dan yang kedua kutipan tidak langsung. Kutipan langsung yaitu mengutip, tidak melakukan perubahan apapun terhadap teks atau bagian teks yang dikutip. Ciri-ciri dari kutipan langsung yaitu tidak boleh ada perubahan terhadap teks asli. Yang kedua, tanda sig digunakan apabila ditemukan kesalahan pada teks asli. Yang ketiga, tanda 3.3 berspasi dalam kurung titik balas kurung apabila ada bagian kutipan yang dihilangkan. Yang keempat, menggunakan sumber kutipan yang berlaku dalam bidang selingkung. Dalam kutipan langsung sering digunakan mengutip teks panjang dan teks pendek. Disebut kutipan pendek apabila tidak lebih dari 4 baris. Kutipan pendek yaitu diintegrasikan langsung dengan tulisan kita. Yang kedua, diapit oleh tanda kutip, dan yang ketiga sumber kutipan. Dan disebut kutipan panjang apabila lebih dari 4 baris. Kutipan panjang yaitu yang pertama, dipisahkan dari teks kita dengan spasi dan besaran huruf yang lebih kecil. Dan yang kedua, boleh diapit oleh tanda kutip, boleh tidak. Yang ketiga, sumber kutipan harus ada. Kutipan langsung baik panjang maupun pendek dapat juga dilakukan pada catatan kaki dengan tata cara spasi rapat, diapit tanda kutip, dan tidak boleh mengadakan perubahan pada teks asli. Yang kedua yaitu kutipan tidak langsung atau sering disebut sebagai intisari pendapat. Memiliki ciri-ciri yaitu yang pertama, diintegrasikan dengan teks. Yang kedua, tidak diapit oleh tanda kutip. Yang ketiga, harus menyertakan sumber kutipan. Nah, dalam sumber kutipan harus mutlak ditulis agar terhindar dari orang yang disebut plagiarisme. Plagiarisme itu sendiri adalah tindakan pencurian terhadap hak cipta seseorang yang dilindungi oleh hukum. Kita masuk dalam sistem rujukan. Sistem rujukan yang sering digunakan yaitu yang pertama catatan kaki dan yang kedua catatan belakang. Catatan kaki sendiri yaitu catatan yang diletakkan di bagian bawah halaman, dan catatan belakang yaitu catatan yang ada di sekitar bab atau dalam sebuah buku atau bagian akhir sebuah tulisan dalam sebuah makalah. Sistem catatan dapat dibagi dalam dua jenis, yaitu yang pertama referensi dan yang kedua informasi tambahan. Referensi yaitu data semua sumber yang dijadikan rujukan dengan ditandai oleh angka Arab. Sedangkan informasi tambahan pada sistem catatan digunakan apabila penulis perlu menjelaskan sebuah istilah, menjelaskan uraian tertentu, memberikan informasi adanya sumber lain yang membahas kasus yang sama. Tujuan dari informasi tambahan ini adalah agar pembaca mendapatkan informasi yang lebih lengkap atas istilah atau bagian dari uraian tersebut. Dalam catatan kaki yang berisi referensi, seorang penulis dapat dipastikan menggunakan beberapa sumber. Apabila sumber-sumber tersebut dirujuk beberapa kali dengan halaman yang sama atau berbeda, maka 3 istilah yang digunakan yaitu ibid, obcit, dan logcit. Ketiganya berasal dari bahasa Latin dan harus diketahui dan dipergunakan dengan benar. Yang ketiga yaitu daftar pustaka. Daftar pustaka atau bibliografi adalah semua sumber yang menjadi rujukan penulis dalam menulis karya ilmiah. Fungsi dari daftar pustaka atau kepustakaan yaitu yang pertama, membantu pembaca mengetahui ruang lingkup studi penulis. Yang kedua, memberikan petunjuk kepada pembaca
yang ingin mengetahui lebih dalam mengenai tulisan yang dibacanya serta kaitannya dengan tulisan lain. Yang ketiga, membantu pembaca memilih referensi yang sesuai dengan bidang studinya. Yang keempat, sebagai bentuk keterbukaan dan kejujuran penulis mengenai sumber yang digunakan. Yang berikut, unsur-unsur dalam daftar pustaka meliputi: pertama, nama penulis; kedua, tahun terbitan sumber yang digunakan; yang ketiga, judul sumber yang digunakan sebagai referensi; yang keempat, data publikasi, nama tempat terbit, dan nama penerbit. Nah, dalam penulisan daftar pustaka, hal-hal yang harus diperhatikan yaitu yang pertama, barisan pertama dimulai pada bias atau margin sebelah kiri, baris kedua dan selanjutnya dimulai dengan 3-5 ketukan ke dalam. Yang kedua yaitu jarak antar baris 1 spasi, yang ketiga jarak antar sumber 1,5 atau 2 spasi, yang keempat diurutkan berdasarkan abjad huruf pertama nama keluarga penulis atau bergantung pada gaya selingkung bidang. Nah, dalam penulisan daftar pustaka, untuk nama penulis, penulisannya dalam daftar pustaka berbeda dengan penulisan dalam catatan kaki. Pada catatan kaki, nama penulis tidak dibalik, sedangkan dalam daftar pustaka dibalik, yakni dengan mendahulukan nama belakang karena dianggap sebagai nama keluarga dan dibatasi oleh koma untuk kata selanjutnya yang dianggap sebagai nama diri. Dan apabila sumber lebih dari 1 orang, maka nama penulis pertama saja yang dibalik, sedangkan nama pengarang kedua tidak. Dan apabila penulisannya 4 orang atau lebih, maka setelah nama penulis pertama cukup ditulis kata dan DKK yang artinya dan kawan-kawan, yang dalam istilah Latin adalah et al.